Selamat malam dan selamat datang kembali di mana? Ayo. Di sini. Yuk. Di Kata Netizen, saya Riko Anggara. Dan saya Edika. Aku punya pantun sebelum memulai. Wow. Ya. Siang-siang makan sarden. Ini udah malam, Dik. Oh ya, malam-malam makan sarden, ketahuan nih jam typingnya. Malam-malam makan sarden, makannya bareng si AC. Ketemu lagi di Kata Netizen, emang aturan road bike apa sih? Oh, keren banget gua. Oh, usahanya gua hargain. Oke, Dika tadi bilang road bike, tapi mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi nonton tadi di awal juga sempat ngelihat ada beberapa video yang viral, ada yang ngacungin jari, ada yang ngacungin jari. Jari apa itu? Jempol gini kok gini ya. Ada yang ngacungin jari jempol, juga ada yang ngacungin jari lain. Nah, ini pro dan kontra, tapi akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan road bike itu boleh melintasi sebagian jalur arteri di jam-jam tertentu. Jam berapa? Itu nanti akan dijelaskan pokoknya. Belajar kita ya. Oke, langsung saja kita hubungi 3 narasumber kita. Siapa, Dika? Ya, ada Yudi Ahmad, pesepeda road bike, kemudian ada Mbak Henny Obers, kompasioner dari Jerman, Pak. Dan juga ada Mas Harya Setia Kadilon, ada Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia. Halo, selamat Hai Mas Yudi, Mbak Henny, Mas Harya, apa kabar? Selamat malam. Halo, selamat malam. Bentar, saya mau disclaimer dulu. Iya, ini acaranya taping, tapi ketika dibilang selamat malam, di belakangnya Mas Harya terang. Lagi di luar negeri. Udah. Oke, ini acaranya taping, udah gak usah macem-macem deh. Hai, tadi kita kompakannya salah. Oke, gue pikir itu background kertas. Saya ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, lalu kan pesepeda handal. Mas, saya mau nanya, soal sepeda ini kan dari zaman dulu tuh udah ada pesepeda itu udah ramai banget. Kenapa ramai lagi sekarang? Menurut Mas Yudi kenapa sampai ada kekisruhan dalam tanda kutip ini? Sebenarnya kekisruhan ini sebenarnya karena meningkatnya para penglobi baru, goeser baru di dunia di era pandemik ini. Tapi artinya gini, ini hanya mengarah kepada sebenarnya penunjang media sosial ini akhirnya mengangkat bahwa oke, dunia sepeda ini kembali naik daun lagi, masyarakat ingin hidup sehat lagi, masyarakat ingin berolahraga untuk menghindari turunnya imun dan lain-lain. Nah, itu untuk menjaga performance tubuh, itu aja sih basicnya. Tapi tadi kan Mas Yudi bilang seiring dengan banyaknya peminat penghobi ini. Tapi dengan banyaknya peminat ini, saya baca kenaikan pengguna sepeda itu naik berapa ribu %. Koreksi saya kalau salah. Nah, dengan adanya kenaikan ini, sebanding nggak berjalan beriringan dengan pemahaman soal aturan menggunakan sepeda di tempatnya atau di jalanan? Untuk sepemahamannya, karena beberapa banyak goeser-goeser yang baru juga, tapi kita tidak bisa menyalahkan. Sebenarnya penggunaan sepeda itu simple sih, kita tinggal keluar, kita sadar diri bahwa sepeda itu jalurnya di sebelah kiri dengan kecepatan yang pelan, artinya saling menghargai dengan pengendara-pengendara yang lain. Intinya basicnya sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, berarti kan ngomongin soal road bike itu tadi, apalagi yang di foto yang viral itu tadi kan sampai di jalur utama ya. Nah, sedikit aja mungkin Mas, kira-kira memang fasilitas jalanan road bike-nya yang kurang menurut Mas Yudi atau gimana nih? Mungkin saya sedikit jelasin tentang road bike sendiri. Kenapa teman-teman memilih di jalur paling kanan? Pada dasarnya karena memang pada saat teman-teman berpeloton itu untuk mendapat kecepatan yang lebih tinggi ya, di atas 40 sampai 60 km per jam. Artinya di jalur kanan itu jalur yang cukup mulus dan lebih aman dan nyaman untuk mengendarai dengan kecepatan seperti itu. Apalagi pada saat berpeloton itu cukup sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Iya. Kalau lelet nggak enak. Jalur sebelah, artinya kalau di jalan di paling sebelah kiri itu terdapat beberapa banyak gangguan. Nah, hanya memang pada dasarnya kami juga mohon maaf bahwa di jalur kanan itu memang bukan jalur semestinya buat pesepeda pada umumnya, seperti itu. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak, soalnya saya juga dengar curhatan dari beberapa pesepeda road bike. Tapi saya ke Mas Arya dulu. Mas Arya,
Anda melihatnya gimana? Ini kenapa? Apa yang terjadi? Iya, jadi oleh yang saya lihat sih sinyalnya yang saya tangkap adalah sebenarnya minat olahraga sepeda semakin tinggi ya. Dan ini yang ruang kota kita yang terbatas belum bisa mengakomodasi semua minat dan bakat ya dan untuk semua penggunaan jalan gitu. Ya. Yang saya pahami ya kalau kecepatan udah di atas 20-25 km per jam itu udah bukan lagi bertransportasi tapi memang ya seperti diakui berolahraga gitu ya. Dan karena olahraga kita memang ya harus diakui memang masih kurang. Jadi ya saya harap pemerintah juga menangkap sinyal ini bukan hanya malah membenturkan satu segmen masyarakat dengan segmen lain, ya sudah akomodasi saja. Jadi ini gara-gara masalah fasilitas ya Mas ya, terjadi gesekan ya antara pengguna road bike dan juga pengguna transportasi. Ya ruang kotanya terbatas, sehingga kita harus berbagi ya. Kalau kita mau membagi ruang kota yang terbatas ini untuk transportasi dan non transportasi, ya tentu harus pemerintah harus bijak juga. Tapi nggak akan mungkin terpenuhi semua saya pikir. Ya kenapa sekarang minatnya sudah tinggi untuk berolahraga sepeda ini, kenapa nggak difasilitasi? Siapa tahu nanti kita bisa jadi juara dunia sepeda gitu dengan bakat-bakat yang semakin banyak bermunculan ini. Iya. Mas Arya, tapi kalau misalkan sekarang kan yang terbaru Pemprov DKI Jakarta ngizinin tuh jam 5 sampai jam setengah 7 pagi di sebagian Sudirman Tamrin, terus ada jalan layang nontol juga diizinin melintas. Itu solusi nggak? Ya solusi parsial ya, maksudnya dalam arti kata begini. Jadi cara berbagi ruang kota yang terbatas itu kan bisa kita coupling-couplingin atau juga dengan membagi waktunya kan. Ya ketika mungkin lebih intensif digunakan untuk bertransportasi jam 7 pagi sampai jam 9 dan sampai malam seterusnya. Ya kenapa enggak pagi ketika masih sepi digunakan untuk Oke. Tapi itu solusi yang saya kira ya kompromi jangka pendek, saya kira ya udahlah itu yang bisa kita lakukan karena saya tahu memperbesar kapasitas jalan atau membangun sarana untuk olahraga yang baru kan tidak bisa semalam gitu ya, perlu perencanaan juga gitu. Iya. Oke. Mbak Heni, apa kabar? Baik. Mbak Heni sekarang kan di Jerman. Kalau Jerman Mbak Heni bisa cerita. Saya baca, benar nggak sih kalau Jerman itu punya jalan tol sepeda sendiri? Jalan tol sepeda itu lagi direncanakan, sudah dimulai ya. Tapi itu cuma masih di kota tertentu. Itu yang memang sepertinya memang butuh untuk untuk pesepeda, karena kalau di Jerman itu kan sepeda itu digunakan untuk sebagai alat transportasi. Jadi kalau misalnya di jalan yang nggak ada jalur sepedanya, seperti di luar kotanya ya gitu, bukan di pusat kota, itu pengguna sepeda itu sama haknya dengan pengguna kendaraan bermotor gitu. Jadi kalau misalnya di belakang itu kan pasti lambat ya, lebih lambat pesepeda dari kendaraan bermotor. Jadi harus menunggu, kalau memang bisa untuk mendahului dengan jarak aman boleh, tapi kalau enggak tetap harus di belakang pesepeda nunggu. Oh, jadi intinya sepeda itu sama dengan mobil, dengan sepeda motor? Iya. Karena sama-sama. Dan mereka juga pesepeda itu nggak boleh ramai-ramai sampai memblokir jalan gitu, nggak boleh. Iya. Jadi nggak boleh sambil ngobrol ya. Kalau naik sepeda ya naik sepeda aja gitu. Jadi tapi kan jalanannya juga beda Mbak, Jakarta sama Jerman. Coba deh bersepeda di jalanan Jakarta pukul 5.30 sore. Itu tentang ini nih kan. Hati-hati. beda ya Mbak jalanannya ya. Beda lah, Wat. Tapi Mbak Heni, aku mau nanya, ini sepeda di jalan raya, apa aja yang harus diwaspadai selain memang pengendara lain itu? Jadi kalau misalnya kan ini, jadi misalnya di sini ya, di Jerman itu kalau anak SD kelas 4 itu ada, saya nggak tahu di Indonesia kayaknya nggak ada, itu seperti mata pelajaran pengetahuan umum dan ilmu alam dan sosial. Jadi itu bagian dari materi pelajaran itu naik sepeda sampai mereka mendapat seperti SIM gitu. Jadi surat, ya anak kelas 4 SD di Jerman itu udah. Jadi sesudah mereka lulus, mereka boleh
naik sepeda di jalan. Karena di sini kan anak-anak itu dari mulai SD itu udah dibiasakan mandiri ya. Jadi mulai 12 tahun mereka biasanya kan sekolahnya jauh, udah SMP. Nah, mereka boleh naik sepeda gitu. Jadi mereka udah tahu rambu-rambu dan semua pesepeda itu harus memahami rambu yang berlaku. Jadi kalau misalnya pesepeda nerobos lampu merah, nah itu dendanya 100 euro dengan ada poin di Flensburg gitu namanya. Jadi kalau poin itu udah 8 diulang lagi SIM-nya gitu. Sepeda aja butuh SIM. Iya. Surat izin. Iya, kelas 4. Iya. Nah, iya, tapi itu memang Ya, di itu Jerman juga ada polisi seperti- sepeda kan ya? Iya, iya. Ya pokoknya iya benar. Polisi sepeda sama naik kuda itu mereka tuh ke jalan-jalan yang nggak bisa dilalui kendaraan bermotor, nggak boleh gitu Mas. Oke, tapi kan beda situasinya antara Jerman dengan Indonesia. Saya mau nanya Iya. ke MTI dan juga Mas Yudi nanti apa yang kurang supaya berjalan seiring, sejalan, nggak Ya, ada yang sanksi apa yang marah-marah cocok atau untuk mungkin para sanksi pelanggar juga lalu lintas ya, bisa kan? dipertimbangkan. Tetap bersama kami.